Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Dedi Prasetyo. Dan di channel saya ini, saya masih akan terus memotivasi, saya masih akan terus mengedukasi, masih akan terus memberikan semangat kepada teman-teman semua yang saat ini masih berjuang untuk sembuh dari yang namanya gangguan asam lambung, GERD, yang juga disertai dengan anxiety atau kecemasan berlebih ya. Nah, jadi teman-teman, saya jelaskan ya bahwa saya ini bukan dokter, saya juga bukan ahli psikiater ya, saya juga bukan ahli penyakit dalam. Saya ini hanyalah orang yang dulu pernah mengalami yang namanya gangguan asam lambung, GERD, yang sudah disertai juga dengan anxiety disorder ya, atau kecemasan yang berlebih ya teman-teman ya. Nah, jadi selain saya itu ingin memberikan semangat, saya juga ingin setiap harinya itu selalu ingin mencoba untuk memberikan ketenangan, untuk memberikan kenyamanan juga di hati dan di pikiran teman-teman semua yang saat ini masih merasakan rasa tidak nyamannya dampak dari gangguan asam lambung, GERD, yang juga disertai dengan anxiety atau kecemasan berlebih ya. Nah, jadi teman-teman, pembahasan pada video saya kali ini saya akan membahas tentang pola makan ya teman-teman ya, karena banyak juga yang bertanya ya di kolom komentar dan juga di WhatsApp juga ada yang bertanya sama saya ya untuk masalah pola makan yang baik itu sebenarnya seperti apa, terus kemudian makanan pantangan yang harus dipantang oleh orang-orang yang terkena gangguan asam lambung itu sebenarnya apa saja. Terus kemudian kenapa sudah makan pantangan ya, sudah menghindari pantangan tapi masih selalu merasakan sensasi. Nah, jadi saya akan membahasnya di video saya kali ini ya. Sebelumnya saya mohon maaf dulu ya teman-teman, beberapa hari ini memang saya itu tidak bisa membuat video, tidak sempat ya, karena aktivitas saya terlalu padat ya teman-teman ya, karena saya dituntut dari pekerjaan juga, jadi saya belum sempat membuatkan video. Tapi alhamdulillah hari ini saya bisa buat video ya, tentunya buat menemani teman-teman ya yang saat ini masih merasakan rasa tidak nyamannya dari gangguan asam lambung, GERD, yang disertai dengan anxiety atau kecemasan berlebih. Nah, oke teman-teman, untuk buat teman-teman juga ya, buat kalian mungkin yang saat ini baru menemukan channel saya ini, baru menemukan video saya ini, bisa langsung klik tombol subscribe-nya ya teman-teman ya, bisa langsung bantu saya dengan cara klik tombol subscribe-nya, lalu klik like-nya ya teman-teman ya. Tujuannya supaya apa teman-teman? Supaya video saya ini bisa cepat berkembang ya. Ketika channel saya ini sudah bisa berkembang, karena di luaran sana itu banyak sekali ya teman-teman ya, bahkan bukan ratusan lagi, bahkan ribuan orang yang terkena gangguan ini ya, yang sama seperti kita, yaitu gangguan asam lambung, GERD, yang juga disertai dengan anxiety, psikosomatis atau kecemasan berlebih. Itu banyak sekali, ribuan. Banyak juga mereka yang belum tahu tentang video-video seperti ini ya. Jadi tujuan teman-teman itu subscribe channel saya seperti ini, nanti channel saya ini akan berkembang dan akan muncul di beranda-beranda orang-orang yang membutuhkannya ya. Nah, jadi supaya mereka setelah menemukan video-video seperti ini, mungkin mereka sudah mengalami capek, sudah mengalami kelelahan ya, sudah mengalami putus asa lah, hampir putus asa dengan gangguan asam lambung, GERD, yang disertai dengan anxiety atau kecemasan berlebih ini. Ketika mereka menemukan channel-channel seperti ini ya teman-teman ya, mereka itu akan kembali semangat lagi, mereka akan kembali bangkit lagi, dan mereka juga akan melakukan metodenya lagi dengan disiplin, dan mereka akan kembali yakin sekali ya, mereka akan muncul keyakinan lagi bahwa mereka itu akan membaik, dan mereka akan melakukan metode-metodenya dengan disiplin, dan mereka akan membaik juga, akan sembuh. Makanya kita harus saling support ya teman-teman ya. Nah, jadi karena menurut pengalaman saya ketika saya terkena gangguan asam lambung, ketika sedang parah-parahnya ya, bertahun-tahun itu saya tidak ada yang namanya merasakan kenyamanan ya. Merasakan kenyamanan itu nggak ada sama sekali. Tidak nyaman, tidak pernah merasakan bahagia, apalagi bahagia ya, nggak pernah sama sekali merasakan. Makanya
selama bertahun-tahun saya merasakannya, sudah jatuh bangun ya, jadinya saya tahu betul apa yang teman-teman rasakan, apa yang teman-teman inginkan itu seperti apa ya. Makanya saya membuat channel-channel seperti ini ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan ke topiknya. Untuk pembahasan kali ini adalah tentang makanan ya, tentang pola makan. Nah, jadi teman-teman, untuk pola makan ini saya bagi lagi menjadi 3 ya. Kita untuk sembuh dari yang namanya gangguan asam lambung, GERD, yang juga disertai dengan anxiety disorder atau kecemasan berlebih, itu diperlukan sekali, dituntut untuk melakukan pola 3P. Apa itu pola 3P? Pola makan, pola pikir, dan pola hidup. Sebenarnya untuk pola makan dan pola pikir ini sudah masuk ke dalam pola hidup sih sebenarnya ya teman-teman. Cuman memang sudah jadi patokan, terkenalnya itu sudah 3P, jadi pola makan, pola pikir, dan pola hidup. Jadi ya sudah, kita ikutin saja ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk sembuh dari gangguan asam lambung, GERD, yang juga disertai dengan anxiety disorder atau kecemasan berlebih, ini dituntut dengan melakukan pola 3P, pola makan, pola pikir, dan pola hidup. Nah, jadi saya akan membahas tentang pola makannya dulu ya teman-teman ya. Sebenarnya makanannya itu apa saja yang harus dimakan dan yang harus dipantang itu apa saja, dan kenapa sudah sudah tidak makan pantangan tapi kok masih kambuh-kambuhan juga. Nanti akan saya jelaskan ya teman-teman ya. Teman-teman bisa tonton videonya itu dengan tenang, dengan nyaman ya, relax aja ya teman-teman ya. Jangan dicepet-cepetin, jangan di skip-skip videonya, supaya teman-teman itu, supaya kalian itu bisa paham ya. Jadi kalian tuh nanti bakalan tahu apa yang harus kalian lakukan. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Tonton aja dengan tenang, dengan nyaman, relax aja ya teman-teman ya. Nah, untuk pola makannya sendiri itu saya bagi lagi menjadi 3 ya teman-teman ya. Untuk pola makan itu saya bagi lagi menjadi 3, yaitu di pola makan itu ada dari jenis makanannya, terus kemudian di cara makannya, terus kemudian di jam-jam makannya. Kita bahas di jam-jam makannya dulu. Nah, untuk kalian yang saat ini masih banyak merasakan sensasi ya teman-teman, yang masih sering muncul, kalian harus jam-jam ya teman-teman ya. Jadi sampai biarkan perut kalian itu kosong ya teman-teman ya. Nah, untuk kalian mungkin yang saat ini sedang parah-parahnya, baru terkena yang namanya gangguan asam lambung, baru mengalami sedang parah-parahnya ya, kalian makannya itu harus sering ya, setiap harinya itu harus sering, terus kemudian harus sedikit tapi sering ya teman-teman ya. Jadi supaya perut kalian itu tidak selalu kosong, karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung ketika sedang parah-parahnya, kondisi lambungnya itu sedang sensitif sekali, ada pergerakan yang tidak normal ya, makanya disebut dengan dispepsia, gangguan pencernaan bagian atas ya. Nah, jadi ada pergerakan usus atau lambung di sana yang pergerakannya itu tidak normal dan tidak beraturan. Nah, misalnya pergerakan itu selalu bergerak ya, ada pergerakan di usus kalian atau di lambung kalian tetapi tidak ada isinya, nantinya akan menyebabkan iritasi ya teman-teman. Makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung yang sedang parah-parahnya disarankan untuk sering makan, sering ngemil ya teman-teman ya, supaya lambungnya tidak kelamaan kosong. Kalau kelamaan kosong nanti dinding itu kan dinding lambung itu kan selalu bergerak. Jadi kalau misalkan lambung itu bergerak terus tidak ada isinya, nanti akan bergesekan dinding lambung, dan dinding lambung nanti akan bergesekan, dan setelah bergesekan nanti akan menimbulkan iritasi, dan ketika iritasi nanti menimbulkan rasa tidak nyaman lagi ya teman-teman ya. Nah, jadi harus sering makan sedikit demi sedikit, dan teman-teman tentukan jamnya, dan jamnya itu harus tepat waktu terus ya teman-teman ya. Jadi misalkan teman-teman makan dari mulai jam 7, terus kemudian jam 7 makan, jam 8 apa jam 9 itu makan lagi, jam 12 atau jam 1 itu makan lagi, jam 3 sore atau jam 4 sore atau jam 5 sore makan lagi, terakhir sebelum isya atau 3 jam sebelum tidur ya teman-teman ya. Itu rutin terus dilakukan. Itu dari jam makannya ya teman-teman ya, untuk melatih si lambung kita, untuk menjaga lambung kita juga supaya tidak menimbulkan iritasi lagi, supaya tidak makin parah. Nah, itu untuk yang dari jam makannya. Terus kemudian dari cara makan. Nah, yang saya maksud cara makan ini adalah
ketika teman-teman menemukan makan makanan yang kebetulan makanannya itu alot, terus kemudian makanannya itu keras, disarankan untuk teman-teman cara makannya itu mengunyahnya yang lama. Jadi supaya kerja lambungnya nanti enggak semakin berat ya, enggak semakin berat beban lambungnya itu. Jadi supaya di dalam itu asam lambungnya itu muncul yang enggak berlebihan, disarankan untuk teman-teman yang saat ini sedang melakukan proses perbaikan dari gangguan asam lambung, ketika teman-teman itu mendapatkan makan makanan yang alot atau yang keras atau tidak alot pun ya teman-teman ya, kalian tuh harus ngunyahnya yang lama dulu supaya bercampur juga dengan air liur, karena air liur itu adalah enzim juga ya untuk membantu pencernaan kita supaya tidak terlalu berat. Karena gini teman-teman, kalau misalkan kalian itu makan makanan yang alot, kalian ngunyahnya hanya sebentar, terus kalian telan, nah nanti produksi asam lambung itu akan semakin banyak dari biasanya ya, akan semakin banyak, tidak seperti biasanya, karena dia itu akan ingin menghancurkan makanan yang alot tadi, yang dikunyahnya nggak lembut tadi. Makanya produksi asam lambungnya akan semakin meningkat lagi. Dan teman-teman saat ini ya sedang terkena gangguan asam lambung, ditambah lagi dengan makanan yang alot masuk, ditambah lagi dengan asam lambung yang naik, jadi double lah jadinya, akhirnya menimbulkan efek rasa kembung, begah, dan kadang-kadang panas dada, terus perut juga terasa panas juga. Nah itu seperti itu ya teman-teman ya. Jadi untuk cara makannya seperti itu, teman-teman harus ngunyahnya yang lama. Terus kemudian kalau disarankan dari dokter sih ngunyahnya itu 32 kunyahan ya sebenarnya teman-teman ya. Tapi ya menurut teman-teman ketika sudah hancur ya sudah, telan aja nggak apa-apa ya teman-teman ya, jangan usah terlalu repot-repot ke sana. Yang penting cara makannya seperti itu ya teman-teman ya. Ketika menemukan makanan yang alot, terus kemudian menemukan makanan yang keras, itu teman-teman harus ngunyahnya yang lama supaya beban lambungnya, kerja lambungnya itu nggak terlalu berlebihan. Nah, jadi untuk cara makannya seperti itu ya teman-teman ya. Terus kemudian untuk jenis makanan, nah untuk jenis makanan ini mungkin banyak sekali yang belum paham ya teman-teman ya. Sebenarnya untuk setiap orangnya, untuk setiap individunya, orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety disorder atau kecemasan berlebih, itu pantangannya berbeda-beda ya teman-teman ya. Ada yang bisa makan kacang, ada yang nggak bisa, ada yang bisa minum kopi, ada yang bisa. Kalau contohnya seperti saya teman-teman, saya itu nggak bisa makan bayam dulu ya, tapi sekarang bisa ya. Dulu saya nggak bisa makan bayam, mungkin teman-teman ada yang bisa. Dulu saya nggak bisa makan kangkung, kalau makan kangkung kambuh, mungkin teman-teman ada yang bisa. Begitupun sebaliknya, mungkin teman-teman nggak bisa makan kol, kalau saya bisa. Nah jadi seperti itu ya teman-teman ya, setiap orang itu berbeda-beda. Tetapi ini ya teman-teman ya, ada beberapa ada beberapa pantangan yang memang harus dihindari untuk semua orang yang terkena gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety psychosomatis atau kecemasan berlebih. Nah jadi ada beberapa juga nih pantangan yang memang harus semua orang yang terkena gangguan asam lambung harus hindari. Yang pertama itu makanan yang mengandung santan atau minuman yang mengandung santan. Terus kemudian yang kedua makan makanan yang keras tadi atau alot, itu dihindari dulu. Terus kemudian yang ketiga minuman atau makanan yang menimbulkan gas atau bersoda ya. Terus kemudian yang keempat itu minuman yang mengandung kafein. Terus kemudian yang kelima itu makanan yang terasa asam ya, atau minuman yang terasa asam, itu hindari dulu. Nah kelima ini keenam ini adalah pantangan semua bagi orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD yang juga disertai dengan anxiety disorder atau kecemasan berlebih. Dan untuk yang lainnya teman-teman bisa coba-coba ya, karena kalau teman-teman itu mau memantang makanan semuanya, nanti tubuh teman-teman itu malah nggak mendapatkan gizi ya. Karena untuk sembuh dari yang namanya gangguan asam lambung GERD yang juga disertai dengan anxiety psychosomatis, itu sangat diperlukan sekali gizi yang baik ya, makanan yang bagus, gizi yang bagus. Nah jadi teman-teman harus memilah-milah, harus dari sekarang harus beranikan diri juga untuk mencari makanan pantangan, makanan yang benar-benar menimbulkan pantangan. Kalau misalkan yang keenam tadi memang sudah pantangan, patokannya pokoknya pantangan untuk yang 6 tadi.
yang nggak bisa dimakan sama orang-orang yang terkena gangguan asam lambung semuanya, seperti santan, terus kemudian pedas, asam, terus bersoda, terus yang keras, yang alot, itu nggak bisa dimakan untuk semua orang yang terkena gangguan asam lambung sebelum membaik. Nanti kalau sudah membaik bisa lagi kok ya teman-teman ya. Nah jadi mungkin ada pertanyaan juga nih dari teman-teman, banyak juga dari teman-teman juga yang mungkin bertanya, ya Mas, saya sudah makan, sudah menghindari pantangan, bahkan saya itu makannya hanya makanan yang empuk-empuk saja, tapi kenapa kok saya itu masih kambuh-kambuhan lagi, masih kumat-kumat juga. Nah di sini saya jelaskan lagi ya teman-teman ya. Untuk gangguan asam lambung, GERD yang juga disertai dengan anxiety psikosomatis atau anxiety disorder atau dispepsia fungsional, dispepsia organik atau gastritis atau tukak lambung, itu bukan gangguan seperti yang lainnya ya teman-teman ya, bukan seperti luka koreng gitu, bukan ya teman-teman ya. Kalau misalnya lukanya itu atau gangguannya itu ada di organ yang ada di luar, itu mudah sekali ya, hanya beberapa hari saja kita istirahatkan, nggak kita pakai, dia akan membaik. Nah, ini gangguannya dari organ di dalam tubuh kita, bagian organ dalam, bagian lambung, itu nggak bisa kita istirahat, itu harus kita, karena kita butuh makannya, kan mau diistirahatkan itu membaiknya. Tetapi kan kita butuh makan, tapi kan kita butuh gizi. Gizi itu dibutuhkan untuk memperbaiki sel-sel tubuh kita yang rusak, jadi harus kita pakai juga. Nah makanya lama sekali membaiknya, walaupun teman-teman itu sudah makan, sudah menghindari pantangan, tetapi kok teman-teman itu masih kambuh-kambuhan ya, karena yang terjadi gangguannya itu di sistem pencernaan ya teman-teman. Jadi itu memang seperti itu, lama sekali. Nah jadi teman-teman harus berpikir seperti ini sekarang. Oh iya, kalian sudah menghindari makanan pantangan saja masih ada sensasi, apalagi kalau teman-teman itu masih makan pantangan seperti yang saya sebutkan 6 tadi, itu akan lebih parah lagi rasanya. Nah jadi seperti itu ya teman-teman ya, pemahamannya seperti itu. Jadi kalian jangan khawatir, nanti itu akan membaik dengan sendirinya ya teman-teman. Yang penting penuhi gizinya, kita juga terus melakukan metodenya tadi ya teman-teman ya. Kita terus lakukan metodenya tadi dengan cara melakukan pola makan, pola pikir, dan pola hidup. Dan untuk pola makan tadi sudah saya jelaskan ya, silahkan diulangi lagi kalau misalkan belum paham, diulang-ulangi lagi ya teman-teman ya. Nah jadi walaupun kalian tuh sudah makan pantangan juga, sudah menghindari makanan pantangan, misalkan kalian merasakan kambuh, berarti ada yang salah satunya di 6 tadi ini ya teman-teman ya. Contoh misalkan teman-teman habis makan bubur ayam, contoh misalnya, kalian perhatikan kok ketika kalian kambuh habis makan bubur ayam kok malah kambuh Mas, padahal empuk. Berarti ada salah satu di 6 ini tadi yang berada di bubur ayamnya itu. Kalau enggak kalau enggak ada santannya mungkin, atau ada ayamnya yang keras atau yang alot mungkin, atau buburnya ada santannya mungkin. Nah di santan itu kan ada minyak, mungkin ada minyaknya mungkin. Nah jadi kalian harus berpikir kritis ke sana ya teman-teman ya, supaya kalian itu bisa paham. Begitupun dengan makanan yang lainnya. Mas, saya makan bayam kok kambuh ya gitu, padahal ada loh teman saya nggak makan bayam, ada yang nggak kambuh. Kalian perhatikan di bayam itu ada bagian batangnya yang alot mungkin gitu ya teman-teman. Jadi ada salah satunya. Jadi kalau makanya dari sekarang kalian itu harus coba-coba makanan, harus bisa milah makanan. Karena saya itu nggak berada di samping kalian, jadi saya itu nggak tahu apa yang kalian makan, apa yang kalian konsumsi. Jadi nggak tahu. Jadi kalian harus berpikir juga ya teman-teman ya, kalian harus berpikir kritis juga, kalian harus semangat juga. Nah jadi bentuk dari semangat kalian, bentuk dari rasa ingin sembuh kalian, itulah ya teman-teman, tunjukkan dengan cara apa? Dengan cara mencari makanan-makanan yang memang benar-benar cocok untuk kalian, mencari makanan yang benar-benar nggak ada dalam kriteria 6 kriteria ini tadi ya teman-teman ya, seperti pedesnya nggak ada, terus kemudian santannya nggak ada, terus kemudian keras sama alotnya nggak ada, asemnya nggak ada, bersodanya nggak ada, terus kemudian apalagi yang berkafeinnya nggak ada,
Kalau misalkan dari 6 itu nggak ada, ya sudah konsumsi saja ya teman-teman ya, itu aman semua. Nanti jangan malah kalian tuh mentang-mentang hindari pantangan, kalian jadi takut makan apa-apa, jadi takut, akhirnya nanti gizi kalian jadi terganggu, kebutuhan gizi kalian jadi nggak terpenuhi, akhirnya kalian selalu merasakan kelayangan, terus membaiknya juga lama. Itu diakibatkan karena kekurangan gizi juga ya teman-teman ya. Seperti kepala, seperti badan pegel-pegel, terus kemudian kepala kelayangan, sempoyongan, lemes, itu bagian dari kekurangan gizi juga. Nah, jadi mulai dari sekarang tumbuhkan tekad yang kuat, tumbuhkan semangat diri kalian ya teman-teman ya. Mulai dari sekarang, mau sampai kapan lagi kalian menahan-nahan diri, cari-cari makanan yang kira-kira tidak menimbulkan, tidak berefek dengan pantangan, tidak ada pantangannya seperti yang saya sebutkan tadi. Pokoknya dicatat aja ya teman-teman ya. Semua orang yang terkena gangguan asam lambung, entah itu GERD, anxiety, biskosomatitis atau kecemasan berlebih ya, yang sudah terkena dispepsia fungsional atau dispepsia organik, itu makanan yang paling dipantang itu yang 6 ini tadi ya teman-teman ya. Seperti, catat teman-teman ya, makanan yang bersoda, terus kemudian menimbulkan gas ya, terus kemudian yang asam, yang pedas, terus kemudian yang keras, yang alot, terus kemudian yang berkafein. Itu catat itu ya teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman itu ingin makan sesuatu, lihat-lihat dulu, ini makanannya mengandung santan nggak nih, ini makanannya alot nggak nih, ini makanannya keras nggak nih, gitu ya teman-teman ya. Walaupun toh memang terpaksa teman-teman itu menemukan makanan, emang nggak ada makanan lagi ibaratnya ya, teman-teman itu hanya menemukan makanan yang ada di situ terus cuman alot, yang makanan yang keras, ya cara makannya seperti tadi ya, ngunyahnya yang lembut ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman harus semangat. Itulah bentuk semangatnya itu seperti itu ya teman-teman ya. Karena saya juga dulu seperti itu. Bentuk dari semangat saya itu juga dulu seperti itu, makanya bisa membaik. Saya selalu perhatikan setiap saya ingin makan itu ada unsur 6 ini tadi apa enggak. Kalau misalkan tidak ada, ya sudah saya makan ya teman-teman ya. Nah, akhirnya ketika kita sudah tahu bisa memilah-milah makanan yang harus kita makan dan harus tidak kita makan, konsisten, tetap konsisten di itu saja sampai membaik ya teman-teman, di pola makannya. Jadi di pola makannya tetap di situ-situ aja, dari jam makannya, dari jenis makanannya, dari cara makannya, konsisten di jam-jam, di cara-cara itu saja, konsisten. Yang paling susah itu konsistennya teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi ya seperti itu video yang dapat saya bagikan ya teman-teman ya, karena waktunya juga sudah berapa menit ini. Buat teman-teman tetap semangat ya teman-teman ya. Saya doakan buat teman-teman yang saat ini sedang menyaksikan video ini, mudah-mudahan kalian tuh cepat diberikan kesehatan ya, cepat diberikan kemudahan untuk keluar dari yang namanya gangguan asam lambung, GERD, yang juga disertai dengan anxiety disorder atau kecemasan berlebih. Doakan saya juga ya teman-teman ya, supaya selalu sehat, supaya bisa selalu memotivasi kalian ya teman-teman ya. Dan jangan lupa klik tombol like-nya, jangan lupa di-share juga ya teman-teman ya. Terima kasih juga yang sudah subscribe. Jangan lupa juga dibagikan ya. Sekian videonya dapat saya bagikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.